Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode mempelajari sumber ajaran Islam, salah satunya itu ada model penelitian tafsir dan model penelitian hadis. Kata model yang dimaksud di sini adalah contoh, acuan, ragam, atau macam. Adapun penelitian berarti pemeriksaan, penyelidikan yang dilakukan dengan berbagai cara secara seksama dengan tujuan mencari kebenaran-kebenaran objektif yang disimpulkan melalui data-data yang terkumpul. Kebenaran-kebenaran objektif yang diperoleh tersebut kemudian digunakan sebagai dasar atau landasan untuk pembaharuan, pengembangan, atau perbaikan dalam masalah-masalah teoritis dan praktis dalam bidang-bidang pengetahuan yang bersangkutan. Secara etimologi, kata tafsir yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata fassaro serta terdiri dari huruf fa, sin, dan ro. Berarti keadaan yang jelas atau nyata dan terang dan memberikan penjelasan. Banyak ulama mengemukakan pengertian tafsir yang pada intinya bermakna menjelaskan hal-hal yang masih samar yang dikandung dalam ayat Al-Quran sehingga dengan mudah dapat dimengerti, yang mengeluarkan hukum yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sebagai suatu ketentuan hukum. Dari pengertian tafsir tersebut, kita dapat menemukan 3 ciri utama tafsir. Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya adalah kitabullah atau Al-Quran yang di dalamnya terkandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kedua, dilihat dari segi tujuannya adalah untuk menjelaskan, menerangkan, menyingkap kandungan Al-Quran sehingga dapat dijumpai hikmah, hukum, ketetapan, dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Ketiga, dilihat dari segi sifat dan kedudukannya adalah hasil penalaran kajian dan ijtihad para mufasir yang didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya sehingga suatu saat dapat ditinjau kembali. Dengan demikian, secara singkat dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan model penelitian tafsir adalah suatu contoh, ragam, acuan, atau macam dari penyelidikan secara seksama terhadap penafsiran Al-Quran yang pernah dilakukan generasi terdahulu untuk diketahui secara pasti tentang berbagai hal yang terkait dengannya. Latar belakang penelitian tafsir dilihat dari segi usianya. Penafsiran Al-Quran termasuk yang paling tua dibandingkan dengan kegiatan ilmiah lainnya dalam Islam. Pada saat Al-Quran diturunkan 15 abad yang lalu, Rasulullah yang berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan telah menjelaskan arti dan kandungan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya, khususnya menyangkut Al-Quran yang ayat-ayatnya yang tidak dipahami atau sama artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasulullah, walaupun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua diketahui sebagai akibat dari tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya atau karena memang Rasul sendiri tidak menjelaskan semua kandungan Al-Quran. Kalau pada masa Rasulullah SAW, para sahabat menanyakan persoalan-persoalan yang tidak jelas kepada beliau. Maka setelah wafatnya, mereka terpaksa melakukan ijtihad, khususnya mereka yang mempunyai kemampuan semacam Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud. Sementara itu, ada pula sahabat yang menanyakan beberapa masalah, khususnya sejarah nabi-nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran kepada tokoh-tokoh Ahlul Kitab, yang mana itu kaum Yahudi dan Nasrani, yang telah memeluk agama Islam, seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Akbar. Inilah yang selanjutnya merupakan benih lahirnya Israiliyat. Di samping itu, para tokoh tafsir dari kalangan sahabat yang disebutkan di atas mempunyai murid-murid dari para tabi'in, khususnya di kota-kota tempat mereka tinggal. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi'in di kota-kota tersebut, seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabar di Mekah, yang ketika itu berguru kepada Ibnu Abbas. Kemudian ada Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam di Madinah yang ketika itu berguru kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada Al-Hasan Al-Bashir, lalu Amir Al-Sya'bi di Irak yang ketika itu berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Gabungan dari ketiga sumber di atas yaitu penafsiran Rasulullah, penafsiran sahabat, serta penafsiran tabi'in dikelompokkan menjadi satu kelompok yang selanjutnya dijadikan periode pertama dari perkembangan tafsir.
Berlakunya periode pertama tersebut dengan berakhirnya masa tabi'in sekitar tahun 150 Hijriah merupakan periode kedua dari sejarah perkembangan tafsir. Pada periode kedua ini, hadis-hadis telah beredar sedemikian pesatnya dan bermunculan hadis-hadis palsu dan lemah di tengah masyarakat. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial semakin menonjol dan bertimbullah beberapa persoalan yang belum pernah terjadi atau dipersoalkan pada masa Nabi Muhammad, para sahabat, dan tabi'in. Pada mulanya, usaha penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ijtihad masih sangat terbatas dan terikat dengan kaidah-kaidah bahasa serta arti-arti yang terkandung oleh satu kosakata. Namun, sejalan dengan lajunya perkembangan masyarakat, berkembang dan bertambah besar pula porsi peranan akal atau ijtihad dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, sehingga bermuncullah berbagai kitab atau penafsiran yang beraneka ragam coraknya. Jadi untuk memudahkan kita untuk mengetahui periode periwayatan tafsir, jadi kita bisa membagi menjadi 3 periode. Jadi yang pertama periode pada masa Nabi, kedua periode pada masa sahabat, dan ketiga periode pada masa tabi'in. Model-model penelitian tafsir. Dalam kajian kepustakaan dapat dijumpai berbagai hasil penelitian para pakar Al-Quran terhadap produk tafsir yang dilakukan generasi terdahulu. Masing-masing penelitian telah mengembangkan model-model penelitian tafsir tersebut lengkap dengan hasil-hasilnya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa model penafsiran Al-Quran yang dilakukan para ulama tafsir. Pertama, model Quraisy Shihab. Quraisy Shihab merupakan pakar di bidang tafsir dan hadis se-Asia Tenggara. Telah banyak melakukan penelitian terhadap berbagai karya ulama terdahulu di bidang tafsir. Ia misalnya telah menafsirkan tafsir karangan Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dengan judul Studi Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang telah diterbitkan dalam bentuk buku oleh Pustaka Hidayah pada tahun 1994. Model penelitian tafsir yang dikembangkan oleh Quraisy Shihab lebih banyak bersifat eksploratif, deskriptif, analitis, dan perbandingan, yaitu model penelitian yang berupaya menggali sejauh mungkin produk tafsir yang dilakukan ulama-ulama tafsir terdahulu berdasarkan berbagai literatur tafsir, baik yang bersifat primer, yakni yang ditulis oleh ulama tafsir yang bersangkutan maupun ulama lainnya. Data-data yang dihasilkan dari berbagai literatur tersebut kemudian dideskripsikan secara lengkap serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kategorisasi dan perbandingan. Dengan tidak memfokuskan pada tokoh tertentu, Quraisy Shihab telah meneliti hampir seluruh karya tafsir yang dilakukan para ulama terdahulu. Dari penelitian tersebut telah dihasilkan beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan tafsir. Pertama, corak penafsiran. Berdasarkan hasil penelitiannya, Quraisy Shihab mengatakan bahwa corak-corak penafsiran yang dikenal selama ini antara lain: yang A, ada corak sastra bahasa, timbul akibat kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Quran di bidang ini. B, corak filsafat dan teologi. Akibat penerjemahan kitab filsafat yang mempengaruhi sebagian pihak, serta akibat masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam yang secara sadar atau tidak masih mempercayai kepercayaan lama mereka, hal ini menimbulkan pendapat setuju atau tidak setuju yang tercermin dalam penafsiran mereka. C, corak penafsiran ilmiah. Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsiran untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu. D, corak fikih atau hukum. Akibat berkembangnya ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. E, corak tasawuf. Akibat timbulnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi terhadap kecenderungan berbagai pihak terhadap materi atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. F, corak sastra budaya kemasyarakatan. Bermula pada Muhammad Abduh, yakni satu corak tafsir yang mencoba menjelaskan petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat.
dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tetapi indah didengar. Macam-macam metode penafsiran Al-Quran. Jadi menurut hasil penelitian Quraisy Shihab, bermacam-macam metodologi tafsir dan coraknya telah diperkenalkan dan diterapkan oleh pakar-pakar tafsir. Metode penafsiran Al-Quran tersebut secara garis besar dapat dibagi dua bagian, yaitu corak matsur atau riwayat dan corak penalaran. Kedua macam metode ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang A, corak tafsir bi al-matsur. Kalau kita mengamati metode penafsiran sahabat-sahabat Nabi, ditemukan bahwa pada dasarnya setelah gagal menemukan penjelasan Nabi, mereka merujuk kepada penggunaan bahasa syair-syair Arab. Cukup banyak contoh yang dapat dikemukakan tentang hal ini. B. Metode penalaran, pendekatan dan corak-coraknya. Jadi bila bertitik tolak dari pandangan Al-Farmawi yang membagi metode tafsir yang bercorak penalaran ini kepada 4 macam metode. Keempat macam metode penafsiran yang bertitik tolak pada penalaran ini dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah metode tahlili. Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan urutan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana tercantum di dalam mushaf. Dalam hubungan ini, mufasir mulai dari ayat-ayat ke ayat berikutnya atau dari surat ke surat berikutnya dengan mengikuti urutan ayat atau surat sesuai dengan yang termaktub di dalam mushaf. Segala segi yang dianggap perlu oleh seorang mufasir diuraikan, yaitu bermula dari kosakata, asbabun nuzul, munasabat, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks atau kandungan ayat. Kedua adalah metode ijmali. Metode ijmali atau disebut juga dengan metode global adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan kandungan makna yang terdapat pada suatu ayat secara global. Jadi dalam praktiknya, metode ini sering terintegrasi dengan metode tahlili. Karena itu seringkali metode ini tidak dibahas secara tersendiri. Dengan metode ini, seseorang mufasir cukup dengan menjelaskan kandungan yang terkandung dalam ayat tersebut secara garis besar saja. Ketiga adalah metode muqorin. Metode muqorin ini adalah suatu metode tafsir Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya, yaitu ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam dua atau lebih kasus yang berbeda, dan atau yang memiliki redaksi yang berbeda untuk masalah atau kasus yang sama, atau diduga sama, dan atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran. Yang keempat adalah metode maudu'i. Jadi, metode maudu'i ini di mana mufasirnya berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Quran dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian, penafsir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Setelah model Quraisy Shihab, yang kedua itu ada model Ahmad Al-Syarbashi. Pada tahun 1985, Ahmad Al-Syarbashi ini melakukan penelitian tentang tafsir-tafsir dengan menggunakan metode deskriptif, eksploratif, dan analisis sebagaimana halnya yang dilakukan Quraisy Shihab. Sedangkan sumber yang digunakan adalah bahan-bahan bacaan atau kepustakaan yang ditulis para ulama tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabari, lalu ada Jalaluddin Al-Sayuti, lalu ada Al-Shatibi, dan lain-lain. Hasil penelitiannya ini mencakup 3 bidang. Pertama, mengenai sejarah penafsiran Al-Quran yang dibagi ke dalam tafsir pada masa sahabat Nabi. Kedua, mengenai corak tafsir, yaitu tafsir ilmiah, tafsir sufi, dan tafsir politik. Ketiga, mengenai gerakan pembaharuan di bidang tafsir. Kemudian ketiga ada model Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali ini dikenal sebagai tokoh pemikir Islam abad modern yang produktif. Banyak hasil penelitian yang ia lakukan termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran, sebagaimana
para peneliti tafsir lainnya, Muhammad Al-Ghazali ini menempuh cara penelitian tafsir yang bercorak eksploratif, deskriptif, dan analitis dengan berdasar pada rujukan kitab-kitab tafsir yang ditulis ulama terdahulu. Lalu kelima, ada model penelitian lainnya. Selanjutnya dijumpai pula penelitian yang dilakukan para ulama terhadap aspek-aspek tertentu dari Al-Quran. Di antaranya ada yang memfokuskan penelitiannya terhadap kemukjizatan Al-Quran, ada ke metode-metode, ada dalam kaidah-kaidah saat menafsirkan Al-Quran, kunci-kunci untuk memahami Al-Quran, serta ada pula yang khusus meneliti mengenai corak dan arah penafsiran Al-Quran yang khusus terjadi pada abad keempat. Seperti Amin Abdullah dalam bukunya berjudul Studi Agama, juga telah melakukan penelitian deskriptif secara sederhana terhadap perkembangan tafsir. Amin Abdullah mengatakan jika dilihat secara garis besar, perjalanan sejarah penulisan tafsir pada abad pertengahan agaknya tidak terlalu meleset jika dikatakan bahwa dominasi penulisan tafsir Al-Quran secara bahasa tampak lebih menonjol. Setelah pembahasan model penelitian tafsir, sekarang kita masuk ke model penelitian hadis. Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, keberadaan hadis di samping telah mewarnai masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan juga telah menjadi bahasan kajian yang menarik dan tiada henti-hentinya. Jadi perlu kita ketahui, untuk pengertian hadis, dari segi bahasa lebih ditekankan pada arti berita atau khabar. Selanjutnya, hadis dilihat dari segi pengertian istilah, dijumpai pendapat yang berbeda-beda. Hal ini antara lain disebabkan karena perbedaan cara pandang yang digunakan oleh masing-masing dalam melihat suatu masalah. Para ulama hadis misalnya berpendapat bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Sementara ulama ahli hadis lainnya seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis bukan hanya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah, akan tetapi termasuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan para sahabat dan tabi'in. Kemudian untuk ulama ahli usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah yang berkaitan dengan hukum. Sementara itu ulama ahli fikih mengidentikan hadis dengan sunnah, yaitu sebagai salah satu dari hukum taklifi, yaitu suatu perbuatan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan disiksa. Yang pertama adalah model Quraisy Shihab. Penelitian yang dilakukan Quraisy Shihab terhadap hadis menunjukkan jumlahnya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan penelitian terhadap Al-Quran. Dalam bukunya berjudul Membumikan Al-Quran, Quraisy Shihab hanya meneliti dua sisi dari keberadaan hadis, yaitu mengenai hubungan hadis dan Al-Quran, serta fungsi dan posisi sunnah dalam tafsir. Bahan-bahan penelitian yang beliau gunakan adalah bahan kepustakaan atau bahan bacaan, yaitu sejumlah buku yang ditulis para pakar di bidang hadis, termasuk pula Al-Quran. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dan bukan uji hipotesis. Yang kedua adalah model Mustafa Al-Sibai. Penelitian yang dilakukan Mustafa Al-Sibai dalam bukunya itu bercorak eksploratif dengan menggunakan pendekatan historis dan disajikan secara deskriptif analitis, yakni dalam sistem penyajiannya menggunakan pendekatan kronologi urutan waktu dalam sejarah. Ia berupaya mendapatkan bahan-bahan penelitian sebanyak-banyaknya dari berbagai literatur hadis sepanjang perjalanan kurun waktu yang tidak singkat. Ketiga, model Muhammad Al-Ghazali. Penelitian hadis yang dilakukan Muhammad Al-Ghazali termasuk penelitian eksploratif, yaitu membahas, mengkaji, dan menyelami sedalam-dalamnya berbagai persoalan aktual yang muncul di masyarakat untuk kemudian diberikan status hukumnya dengan berpijak pada konteks hadis tersebut. Dengan kata lain, Muhammad Al-Ghazali terlebih dahulu memahami hadis yang ditelitinya itu dengan melihat konteksnya, kemudian baru dihubungkan dengan berbagai masalah aktual yang muncul di masyarakat. Corak penyajiannya masih bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan hasil penelitian sedemikian rupa, dilanjutkan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan fikih. Langkah-langkah praktis penelitian hadis. Jadi langkah-langkah penelitian hadis meliputi penelitian sanad dan penelitian matan.
Jadi dalam penelitian sanad dan rawi hadis mencakup 5 langkah. Pertama, dari penelitian sanad dan rawi adalah takhrij. Kedua, langkah dari penelitian hadis adalah itibar, yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis tersebut pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang rawi saja. Dengan menyertakan sanad-sanad yang lain dapat diketahui apakah ada rawi yang lain atau tidak untuk bagian sanad dari sanad yang dimaksud. Ketiga adalah meneliti nama perawi yang tercantum di dalam skema sanad. Yang keempat adalah meneliti tarik ar-ruwat, yaitu meneliti guru dan murid dan tahun kelahiran dan kematian. Dengan langkah ini dapat diketahui bersambung atau tidaknya sanad. Yang kelima adalah meneliti al-jarh wal at-ta'dil untuk mengetahui karakteristik rawi yang bersangkutan baik dari segi aspek moral maupun aspek intelektualnya. Nah, tadi itu kan adalah penelitian sanad dan rawi hadis. Nah, kemudian ada penelitian matan. Sebagai langkah terakhir adalah penelitian terhadap matan hadis, yaitu menganalisis matan untuk mengetahui kemungkinan adanya ilat dan syudzud padanya. Langkah ini dapat dikatakan sebagai langkah yang paling berat dalam penelitian suatu hadis, baik teknik pelaksanaannya maupun aspek tanggung jawabnya, karena pengalaman suatu hadis kebanyakan justru lebih bergantung kepada hasil analisis matanya daripada penelitian sanadnya. Langkah terakhir ini memerlukan wawasan yang luas dan mendalam untuk seorang peneliti. Jadi seorang peneliti ini dituntut untuk menguasai bahasa Arab dengan baik, menguasai kaidah-kaidah yang bersangkutan dengan tema matan hadis, memahami isi Al-Quran baik tekstual maupun konstekstual, memahami prinsip-prinsip ajaran Islam, mengetahui metode istinbat dan sebagainya. Jadi dengan demikian, hal-hal tersebut di atas insya Allah menarik kesimpulan akan terhindar dari kekeliruan. Baik, cukup sekian dulu penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.